Saya izin untuk merecord. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga psikologi belajar. Sebelumnya saya akan membacakan daftar hadir dulu. Silahkan jawab hadir kalau hadir ya, atau boleh di chat kalau memang mikrofonnya bermasalah. Teman-teman yang lain bisa bantu untuk memberitahu saya ya. Ini sudah di jam 2.15, jadi saya akan membacakan daftar hadir. Gilang Pramuji, adakah Gilang? Tidak ada. Marcelino? Marcelino juga nggak ada ya. Nur Fadila? Hadir, Mbak. Rifki Paradia? Hadir, Mbak. Karina? Hadir, Mbak. Ezra? Hadir, Mbak. Rido? Hadir, Mbak. Farhan? Hadir, Mbak. Nicholas? Hadir, Mbak. Ratu? Hadir, Mbak. Sudira? Hadir, Mbak. Siti Aisyah? Hadir, Mbak. Dia Syifa? Hadir, Mbak. Alisa? Hadir, Mbak. Mulyana? Hadir, Mbak. Alfia? Hadir, Mbak. Adinda? Hadir, Mbak. Nadila? Hadir, Mbak. Yasmin? Hadir, Mbak. Keisa? Hadir, Mbak. Adisti? Hadir, Mbak. Muhammad Rinaldi? Halo, Muhammad Rinaldi? Nggak ada ya? Rinaldi, teman-teman? Kayaknya jaringannya Mbak, tapi di Zoom ada dia. Oke. Rinaldi chat ya. Oke. Nabila Zain? Hadir, Mbak. Mareta? Hadir Mbak. Kania? Hadir, Mbak. Birgita? Hadir, Mbak. Nova? Hadir Mbak. Indri? Hadir, Mbak. Alma? Hadir, Mbak. Martiana? Hadir Mbak. Yas Cakti? Yas Cakti nggak ada? Hadir, Mbak. Oke. Dia Ayu? Hadir Mbak. Hansa? Hadir, Mbak. Nabila Putri? Hadir Mbak. Gilang Pramugi baru hadir. Tadi saya panggil nggak ada. Oke. Oke. Jadi yang tidak hadir Marcelino aja ya. Hadir, Mbak. Hadir, Mbak. Kemana Marcelino tadi? Hah? Mana Baru tadi? login. Oke, ini terakhir ya, 14.15 ya. Habis itu saya nggak bakal absen Gue lagi ya. nyalain kamera. Ya. Oke. Marcelino, kamu baru masuk di pertemuan kedua ya? Pertemuan pertama emang nggak ada nama kamu ya. Jadi waktu itu juga nggak hadir ya. Jadi kamu udah satu nih, Marcel. Oke, kita mulai mata kuliahnya. Oke. Ya, selamat siang semuanya, kelas B untuk kelas A ya. Kelas A untuk psikologi belajar.
hari ini kita udah masuk ke pertemuan ketiga, materinya adalah classical conditioning theory. Terus tadi juga ada pertanyaan ya ke saya terkait dengan tugas kelompok. Apakah kalian sudah dibagi kelompoknya? Saya belum dapat informasi tuh pembagian kelompoknya. Kelompok berapa siapa aja, kelompok itu belum ada tuh kayaknya. Kalau memang kelompoknya sudah dibagi, tolong kabari saya ya, karena kalian ini 34 ya, 34 orang, mungkin satu kelompok sekitar 5 atau 6 orang ya. Paling banyak 6 orang gitu, paling dikit 5 orang. Kalian bagi sendiri, atur sendiri, dan kalau bisa jangan ada satu kelompok yang isinya cowok semua. Cowoknya harus, karena cowoknya dikit, cowoknya harus disebar di semua kelompok gitu ya. Itu aja persyaratannya, sisanya kalian bikin sendiri gitu. Dan kalau bisa kan yang 2018 cuma berdua, yang senior cuma 2 orang ya, itu jangan digabung di satu kelompok juga ya, Marcel sama Gilang, usahakan ada di tempat yang berbeda gitu, biar lebih menyebar aja sih. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Mungkin di psikologi perkembangan, kalau dulu ya teori classical conditioning theory ini dulu masuknya di psikologi perkembangan, sekarang masuknya di psikologi belajar, nggak ada lagi di psikologi perkembangan. Tapi saya memodif materinya, ada yang saya hilangkan, ada yang saya tambahkan untuk kelas psikologi belajar. Ya, jadi kalau dulu di psikologi perkembangan ini ada 4 materi ya, ada tentang learning-nya sendiri, tapi kan learning sudah kita pelajari 2 pekan lalu ya, tentang definisi dan segala macamnya, maka saya hilangkan. Jadi fokus ke classical conditioning theory, prinsip-prinsip dan para tokoh yang ada di classical conditioning theory. Tuh. Nah, berikut adalah pandangan teori belajar menurut behaviorism ya. Jadi kalau ngomongin teori belajar gitu, membicarakan learning, itu memang paling dekat dan paling awal gitu ya, itu dikemukakan oleh para ahli behavior ya. Bahkan ada sampai semacam pemikiran bahwa ya kalau kita ngomongin learning berarti kita ngomongin behavior gitu ya. Kalau kita ngomongin psikologi belajar berarti kita ngomongin behaviorism gitu. Nggak sepenuhnya benar gitu ya pendapat tersebut gitu. Memang paling dekat dengan behaviorism dibanding pandangan psikologi, paradigma psikologi yang lain gitu. Tapi bukan berarti paradigma psikologi yang lain tidak ada hubungannya dengan psikologi belajar gitu. Ada gitu ya. Psikologi kognitif ternyata juga ada gitu. Nanti ada terus juga sosial ya, pandangan sosial juga ada gitu. Tapi memang awalnya itu berangkat dari behaviorism, dari paradigma behavior ya. Nah, jadi menurut paradigma behavior, belajar itu ada terkait dengan perilaku yang bisa diamati ya, dan berasal dari pengalaman dan adaptasi terhadap lingkungan. Jadi yang dimaksud dengan belajar menurut teori behaviorism adalah suatu perilaku yang bisa diamati, ya. Jadi bukan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita gitu ya, tapi sesuatu yang bisa diamati. Nah, dan itu berasal dari pengalaman. Tuh. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba kita tahu sesuatu kalau bukan karena dari pengalaman. Kalau menurut behaviorism seperti itu. Berdasarkan pengertian tersebut, karena perilakunya bisa diamati gitu ya, karena berasal dari pengamatan, maka perilaku individu tersebut bisa diprediksi gitu, bisa diprediksi berdasarkan apa yang diprediksi, responnya. Respon itu kan perilaku untuk menanggapi suatu rangsangan ya atau stimulusnya gitu. Nah itu bisa kalau dikasih stimulus makanan misalnya, responnya pasti akan nyamperin untuk ngambil makanan tersebut gitu. Nah, kalau dulu banget orang-orang behaviorism ini karena memang cenderung
mengarah ke lingkungan gitu ya, cenderung lebih dekat, cenderung lebih kan kalau kalian pernah dengar istilah nature versus nurture tuh ya, dulu tuh segala sesuatu yang terkait dengan manusia, orang-orang pada berbeda pendapat, terutama perilaku misalnya ya, kayak gitu, atau sifat manusia, pengaruh perilaku manusia itu tuh selalu dibedakan antara itu berdasarkan nature-nya, itu berdasarkan nurture-nya kayak gitu. Nature tuh sesuatu yang internal ada di dalam diri individu tersebut, misalnya genetik gitu ya. Oh, dia pemarah, oh nature-nya tuh orang tuanya tuh pemarah, maka anaknya pemarah juga gitu. Dari gen tuh diwariskan gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau nurture itu dari lingkungan. Pantas aja dia jadi pemarah. Orang dimarahin terus sama orang tuanya, jadi pola asuh gitu ya. Terus di lingkungan tetangganya juga orang-orang yang pemarah semua kayak gitu-gitu. Teman-temannya juga pemarah semua. Nah, itu lingkungan, nurture gitu. Nah, behaviorism itu lebih cenderung merasa bahwa perilaku manusia berasal dari nurture. Nah, walaupun mereka bilang, ahli-ahli behaviorism itu bilang, ya nature ada sih pengaruhnya, cuma itu lebih besar nurture, kayak gitu. Nah, dan menurut teori behaviorism juga, setiap orang belajar dengan cara yang sama. Gitu. Nggak ada bedanya, semua orang belajarnya caranya sama. Gitu. Nah, teori behaviorism itu sebetulnya ada beberapa, tapi kali ini kita akan fokus pada classical conditioning. Ya. Nah, sebelum kita kenalan dengan apa itu yang classical conditioning, saya akan nanya dulu nih ke kalian. Coba mungkin bisa ada yang menjelaskan, gitu ya. Kalian membiasakan diri untuk bangun pagi hari kayak gimana sih? Atau nanti minggu depan puasa gitu ya, sekitar minggu depan atau minggu depannya lagi ya kayaknya ya, 2 minggu lagi puasa, bangun sahurnya gimana sih? Gitu. Bagaimana kalian membiasakan diri untuk bangun sahur atau bagaimana kalian membiasakan diri untuk bangun pagi? Jam 5 gitu. Atau mungkin jam 6 gitu. Ada yang bisa menjelaskan? Ini pendapat masing-masing aja, Mbak. Iya. Kalau saya sih, kalau biasa bangun paginya, saya nggak tahu sih, tapi itu kayak ada waktunya gitu, Mbak. Jadi kalau tidur malam, kurang lebih mungkin 6 jaman. Jadi kalau mau bangun pagi, tidur lebih awal, Mbak. Oke. Nah, oke, thank you Nanda. Yang lain? Pakai alarm nggak, Mbak? Pakai alarm dia. Oke. Nah, ada lagi? Dibangunin orang tua, Mbak. Dibangunin orang tua. Oke. Selalu ya, Nur Fadila ya? Pernah nggak kamu kebangun tanpa dibangunin orang tua? Pernah. Kesiangan Pernah. jadi. Oh, jadi kesiangan. Oke. Ya. Atau pertanyaan yang kedua. Tapi ini agak susah sih, kalau bangun pagi itu udah pasti jawabannya ke arah classical conditioning ya, sebagian besar. Tapi kenapa sih kamu bagaimana kamu proses kamu suka sama suatu lagu sehingga menjadi lagu favorit yang terus-menerus kamu dengerin? Ngulang sampai 3 kali. Ngulang sampai 3 kali. Oke. Ada lagi yang lain? Biasanya sesuai sama yang saya rasain itu juga, Mbak. Yes. Contohnya Mareta? Kalau misalkan lagi galau, sesuai gitu kan, lagunya pas. Jadi udah lagu favorit gitu. Oke. Yes. Pintar. Nah, pertanyaan ketiga. Tadinya kamu nggak takut nih sama badut. Terus kamu nonton film It. Terus kamu jadi takut. Menurut kamu gimana sih? Kok bisa? Soalnya kayak nakut-nakutin gitu, Mbak. Terus kayak diliatinnya tuh kayak ngebunuh orang gitu kan, jadi takut gitu, Mbak. Oke. Nah, jawaban-jawaban kalian tadi secara umum itu mengarah ke classical conditioning. Ya, kok bisa sih
gimana ya gitu ya. Jadi saya akan jelaskan lebih lanjut. Terima kasih untuk partisipasi yang menjawab, jadi nggak garing ya, nggak krik-krik gitu ya. Thank you Indri, tadi siapa, Nur Fadila, Nanda, siapa lagi tadi yang jawab-jawab ya. Thank you Mareta tadi ya. Yes, yang kalian jawab itu semua mengarah ke classical conditioning. Oke. Ada yang pernah dengar classical conditioning sebelumnya? Pernah, Mbak. Oke, dia. Oh ya, tadi dia juga jawab. Apa kira-kira dia? Pernah dengarnya apa sih sejauh yang kamu tahu? Pernah Mbak pas semester 1 di matkul psikologi umum. Di matkul psikologi umum, salah satu aliran psikologi ya, salah satu pandangan psikologi ya. Iya Mbak. Oke, berarti ini bukan sesuatu yang asing ya. Hanya mengulang saja berarti dari psikologi umum, mungkin lebih detail, lebih dalam ya. Oke. Nah, jadi classical conditioning itu teori yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Nanti kita kenalan sama Ivan Pavlovnya juga. Nah, suatu proses ketika suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon atau tanggapan tertentu dari individu, tapi kemudian dihubungkan dengan stimulus kedua. Jadi suatu proses yang stimulus awalnya ini, stimulus pertama tidak menimbulkan perilaku apapun gitu ya. Terus stimulus pertama ini dihubungkan dengan stimulus kedua yang memang akan memunculkan rangsangan tertentu. Boleh dibilang rangsangan tertentunya akibat stimulus pertama ini alami, natural, spontan gitu ya. Nah, akhirnya karena stimulus pertama ini selalu dihubungkan dengan stimulus kedua untuk menimbulkan respon tertentu, akhirnya tanpa stimulus kedua pun, stimulus pertama yang tadinya nggak ada respon apapun, ketika sudah berapa kali dipasangkan, akhirnya bisa memunculkan respon yang sama dengan adanya si stimulus kedua itu. Apaan sih Mbak, bingung nih ngomong gitu ya. Nah, oke, ini percobaannya Ivan Pavlov. Kita dari si Ivan Pavlovnya aja dulu ya. Nanti saya bisa ngomongin si Badut It, si lagu tadi gitu ya. Apalagi tadi kata Mareta, ya kalau lagunya galau gitu ya. Terus tadi juga kata Badut It tadi siapa yang ngomong? Siapa tadi ya? Kok saya lupa? Siapa? Indri Mbak. Dia ya, Indri ya. Nah, itu juga bisa tuh saya jelasin itu juga. Atau tadi yang bangun pagi, banyak yang tadi ngomong tentang bangun pagi, pakai alarm tadi dia gitu ya. Dibangunin mama gitu. Lihat jam tertentu tadi Nanda gitu kan. Nah, itu bisa nih kita omongin. Jadi awalnya ya sebetulnya kan Ivan Pavlov itu dapat teori classical conditioning ini bukan disengaja ya, tapi bukan berarti kebetulan juga ya. Tapi bukan disengaja maksudnya adalah sebetulnya dia bukan mau meneliti tentang classical conditioning, dia mau meneliti tentang sistem pencernaan pada anjing, gitu. Nah, sistem pencernaan tersebut yang bisa dilihat adalah yang muncul kan sistem pencernaannya sendiri kan di dalam perut nih nggak kelihatan langsung nih sama si Ivan Pavlovnya, dia nggak ngelihat pakai sinar X dan teman-temannya gitu ya, dia ngelihat langsung aja gitu tanpa bantuan alat apapun. Nah, yang bisa kelihatan adalah air liur gitu ya terkait dengan sistem pencernaan tersebut. Nah, anjing mengeluarkan air liur itu perilaku ya, perilaku anjing mengeluarkan air liur itu terjadi. Kalau ngomongin pencernaan berarti ngomongin apa? Makanan ya. Anjing mengeluarkan air liur itu terjadi kalau ada makanan kan kayak gitu. Nah, cuman Ivan Pavlov tuh pengen tahu kalau nggak ada makanan bisa nggak sih gitu ya anjing mengeluarkan air liur gitu. Nah, pada awalnya adalah anjing itu ketika didengerin bel, gitu dibunyiin bel, atau mungkin pakai, ini sama sih ada 3 gambar tapi sebetulnya merujuk pada hal yang sama. Mbak ya. Caca. Yes, sorry. Mbak maaf saya ke-stuck Mbak.
Jadi kenapa? Nggak bisa itu tadi pas Mbak panggil itu nggak bisa kebuka mic-nya. Oh ya, oke. Ya nggak apa-apa. Tadi udah saya absen, udah saya Sambil ngebuka panggil. LMS saya Mbak soalnya. Oh ya, oke. Ya nggak apa-apa Rinaldi. Oke. Ya, jadi sebenarnya ada 3 gambar ya terkait sama si penelitian yang Ivan Pavlov ini. Tapi sebenarnya merujukan hal yang sama, cuman beda posisi gambar aja. Ini gambar before, during, sama afternya begini ya, samping bawah gini. Yang gambar ini matriks 1, 2, 3, 4 gini, yang ini ke bawah seperti ini. Sebenarnya intinya sama ya. Oke, misalkan saya mengambil yang ini ya. Nah, jadi ada 2 peristiwa yang disebut dengan before conditioning. Ya kan, classical conditioning, pengkondisian klasik, gitu kan? Kalau di bahasa Indonesia kan secara langsung gitu kan. Nah, jadi pengkondisiannya ini adalah during ya, pasti sini nih pasti. Pengkondisian itu pada saat menggabung, tadi kan pengertiannya classical conditioning adalah stimulus pertama secara langsung itu tidak memberikan efek apapun, tidak memberikan respon apapun, sementara stimulus kedua itu memberikan respon tertentu. Pengkondisian itu adalah menggabung stimulus pertama dan kedua, gitu. Nah, penggabungan itulah terjadinya pengkondisian atau during. Nah, sebelum pengkondisian terjadi, ada 2 peristiwa yang terpisah, yaitu stimulus pertama diberikan kepada individu, individunya tidak berperilaku sesuai dengan harapan. Ya, maksudnya kan tadi harapannya Pavlov adalah anjing mengeluarkan air liur. Ya, stimulus pertamanya dia yang diberikan kepada anjing itu untuk anjing itu mengeluarkan air liur adalah bunyi bel. Gitu. Bunyi bel dibunyikan di dekat si anjing. Anjingnya, ini apaan sih? Bisa saja no respon, diem aja, apaan gitu kan. Nah, atau kalaupun merespon tidak sesuai dengan yang diinginkan sama si Pavlov adalah ngeluarin air liur tadi kan, ini malah dia menggonggong. Gitu. Oke. Nah, jadi itu sebelum pengkondisian, ya, tidak ada kaitan antara stimulus dengan respon, ya. Stimulus yang tidak memberikan respon disebut netral stimulus, ya. Jadi bel yang tidak memberikan tidak berkaitan dengan respon anjing mengeluarkan air liur, ya. Bel sebagai netral stimulus. Tidak ada reaksi, tidak ada respon, disebut no respon. Oke, itu pada stimulus pertama yang berupa bel. Stimulus kedua berupa makanan. Ya. Diberikan makanan, itu stimulusnya. Nah, anjing mengeluarkan air liur. Anjing mengeluarkan air liur itu perilakunya. Nah, stimulus makanan ini disebut unconditional stimulus. Stimulus yang tidak dikondisikan, ya, menimbulkan unconditional respon, respon alami, respon yang tidak dikondisikan yaitu mengeluarkan air liur. Jadi anjing mengeluarkan air liur karena stimulusnya si makanan. Oke, harapan kita kan anjing itu mengeluarkan air liur kan, gitu kan tadi ya. Nah, terus bisa nggak sih bel yang awalnya memang tidak menimbulkan perilaku mengeluarkan air liur bisa menjadi mengeluarkan air liur gitu si anjing begitu dia dengerin bel gitu. Nah, menurut Pavlov berdasarkan hasil percobaannya bisa, tapi dengan cara stimulus pertama si berupa bel tadi digabung dengan atau dikondisikan dengan kayak gitu ya si stimulus alami yang bisa menimbulkan air liur yaitu tadi apa? Makanan. Jadi makanan dipasangkan dengan bel. Maksudnya ketika anjing itu mau dikasih makanan dibunyiin bel, ya. Anjing dikasih makanan dan bel datang bersamaan. Anjing akan mengeluarkan air liur. Air liurnya itu keluar karena sebetulnya makanannya. Tuh. Nah, ini berulang-ulang kali dilakukan. Ya, pengkondisian itu harus dilakukan berkali-kali, gitu kan? Lalu setelah pengkondisian, barulah kita berhasil
membuat anjing mengeluarkan air liur dengan adanya bel, walaupun makanannya nggak ada. Karena si anjing ini sudah merasa bahwa dengan adanya bel pasti ada makanan, gitu. Dan tidak takut lagi. Kalau tadi kan takut tuh, ya. Kan anjing merasa bahwa bel sama dengan makanan, karena tadi selalu datangnya barengan, gitu. Oke, di sini bisa menggunakan bel yang kayak gini, atau ada juga penelitiannya lain pakai garpu tala. Oh ya, garpu tala yang dibunyiin. Pokoknya, jadi di sini before conditioning ada dua kondisi, yaitu makanan sebagai unconditional stimulus. Kalau di sini malah dibalik ya, yang pertama adalah yang unconditional stimulus. Sebetulnya sih lebih banyak yang netral stimulusnya dulu yang disebutin. Netral stimulus, ya, terus tidak ada saliva, tidak ada air liur. Netral stimulus, tanda panah, no response. Terus kondisi yang kedua sejajar dengan itu ya, tapi dalam waktu yang berbeda gitu maksudnya. Tapi sama-sama sejajar atau sama-sama berada sebelum pengkondisian, yaitu makanan, unconditional stimulus, tanda panah, air liur, unconditional response. Terus berikutnya, during conditioning atau selama pengkondisian, si garpu tala dipasangkan dengan makanan, menghasilkan respon air liur. Pengkondisian ini terjadi berulang-ulang sampai akhirnya after conditioning adalah ketika tanpa makanan, garpu tala saja dibunyikan, makanannya nggak hadir, anjing sudah mengeluarkan air liur. Berarti kita berhasil memasangkan atau mengkondisikan makanan dengan garpu tala sehingga garpu tala saja sudah menghasilkan respon yang kita inginkan. Paham sampai sini? Nih, kalau ini juga gitu ya, netral stimulus, no respon, unconditional stimulus, unconditional respon, ya, UR, terus berapa kali dipasangkan, ya, terus ada responnya, akhirnya bel berubah dari netral stimulus menjadi conditional stimulus, condition stimulus CS. NS berubah jadi CS, air liur yang dikeluarkan karena bunyi bel, akhirnya tadinya NR berubah jadi CR, condition response. Oke. Sekarang berdasarkan contoh itu ada nggak yang mungkin bisa menjelaskan? Bisa kasih bonus catatan nilai, tambahan nilai, menjelaskan salah satu dari 3 pertanyaan yang tadi saya tanya berdasarkan teorinya classical conditioning. Gimana? Tadi kan teman-teman udah pada jelasin ya bagaimana mencoba bangun pada pagi hari gitu ya, atau menjadikan satu lagu jadi lagu favorit, atau jadi takut sama badut gara-gara nonton film It, berdasarkan penjelasan classical conditioning. Ingin jawab nih. Yes, boleh Rifki. Yang film It, saya pengen jawab. Yang tadinya kan badut itu bersifat netral. Pintar. Netral. Lalu setelah nonton film itu kan, di film itu digambarkan badutnya kayak jahat, terus punya sikap yang nyeremin. Nah, setelah nonton itu berefek pada akhirnya kita punya persepsi sendiri kalau ngelihat badut itu jadi hal yang menyeramkan gitu, Mbak. Oke, thank you Rifki. Saya catat ya. Terima kasih, Mbak. Nah, kalau saya boleh tambahkan biar lebih paham teman-teman yang lain adalah, nah, saya catat dulu. Oke. Saya pakai ini ya, apa namanya? Whiteboard ya. Nih, oke, kita ngomongin tentang it. Tadi Rifki menjelaskan tentang it ya.
Ya, before conditioning. Nah, kalau mau ngejelasin ini dia, kalian harus ada ingat setidaknya ada 3 peristiwa ya, before conditioning. Ya. Di sini ada A, badut, ya, terus bikin tanda panah gitu, tidak takut, ya. Berarti badut, netral, stimulus, NS. Ya, tidak takut, no response, ya, NR. Oke, pengkondisian kedua, apa yang bikin takut di film It? Sebetulnya, bukan badutnya kan, tapi apa? Tadi, misalnya, apa ya? Mengancam nyawa gitu kan ya tadi ya? Iya, Mbak. Perilaku mengancam nyawanya kan, ya? Pembunuhan gitu ya? Kan badutnya kan nangkepin anak-anak buat dimakan, dibunuh gitu kan? Melihat adegan pembunuhan, Takut, Mbak. takut. Diajar. Ya. Maka adegan pembunuhan adalah unconditioned stimulus. Kenapa unconditioned stimulus? Karena langsung secara alami menimbulkan respon takut. Maka respon takut adalah unconditioned response. Nah, ini sebelum kita nonton film It. Film It itu adalah conditioning-nya. During conditioning, ya, badut si netral stimulus dipasangkan dengan adegan pembunuhan. Badutnya melakukan adegan pembunuhan. Yang sebetulnya membuat kita takut adalah adegan pembunuhan tersebut. Tapi karena datangnya bersamaan dengan badut, gitu ya. Jadi ini di pair ya, di pairing. NS plus US. Ya, unconditional stimulus itu US. Unconditioned response UR. Di sini jadinya UR. Maka setelah pengkondisian, setelah kita nonton film It, nggak perlu ada nggak perlu ada adegan pembunuhan lagi, kita sudah merasa takut dengan badut. Maka badut yang tadi yang netral stimulus, karena sudah membuat kita takut, berubah menjadi condition stimulus.
takut karena badut, jadi condition response. Nah, ini yang perlu kalau kalian nih boleh di screenshot gitu ya, boleh di capture. Ini semacam rumus gitu ya. Kalau mau bikin, mau menjawab proses terjadinya classical conditioning harus kayak gini. Before conditioning-nya apa? Yaitu harus ada 2 stimulus. Stimulus pertama adalah stimulus netral yang tidak menimbulkan efek apapun gitu ya, no respon. Nah, lalu stimulus yang kedua adalah stimulus alami yang menimbulkan respon tertentu ya. Nah, terus kemudian peristiwa yang kedua adalah during conditioning, peristiwa pengkondisian yaitu memasangkan antara si NS dengan US ya, sehingga UR takut ini sebetulnya takut terhadap adegan pembunuhannya, tapi karena terjadi dipasangkan ya, ya bisa berkali-kali, bisa kalau yang menimbulkan emosi apa ya, takut traumatis nggak perlu berkali-kali, sekali aja tapi peristiwanya ekstrim itu sudah terpasangkan, sudah terkondisikan gitu. Jadi peristiwa-peristiwa ekstrim tuh memang akan menimbulkan kondisi tertentu gitu. Biar rapi aja ya, sama aja nih ya, kayak gitu. Nah, akhirnya setelah pengkondisian nggak perlu lagi US, badutnya saja gitu, karena NS sudah berubah menjadi CS gitu. Ya, ada lagi nggak yang mau coba menjelaskan tadi lagu atau bangun pagi? Bikin kayak gini. Untuk nilai yang lain? Ayo coba. Mareta, gimana tadi lagu favorit kamu tadi? Coba penjelasannya gimana kalau dibikin kayak gini? Atau dia, alarm tadi gimana? Coba. Dibikin kamu terbangun. Saya deh, Mbak. Oke, Pasha, bias Syakti ya. Oke, coba. Berarti before conditioning itu lagu apa sih yang judulnya yang ini Mbak, yang Up di Ayetna. Itu kan tadinya lagunya biasa aja kan, tapi setelah ada film horor itu jadi kesannya tuh serem gitu loh. Berarti yang B-nya itu film horor jadi takut gitu ya. Terus during conditioning-nya berarti lagu Sunda plus film horor jadi takut. After conditioning-nya berarti denger lagunya aja udah takut gitu. Yeay. Bener nggak sih, Mbak? Pintar, yes, benar, Miss Syakti. Oke, good. Itu lagu di film Pengabdi Setan bukan sih? Bukan? Lagu di film apa tuh? Yang Danur. kalau nggak salah. Oh, Danur. Danur, Oke. ya. Ya, tadinya lagu itu tidak menyeramkan kan? Ya, lagunya tadi adalah netral stimulus. Kamu tidak takut merespons. Danur film. Awalnya itu lagu anak-anak gitu kan, Mbak? Oke. Nah, berarti film horornya mungkin hantu gitu ya. Hantu takut kan, kita secara apa ya, unconditioned response tuh takut melihat hantu gitu misalkan ya. Jadi hantu takut gitu ya, atau film horor takut. Oke. Nah, lagu itu ada di misalkan dinyanyikan bersamaan dengan hantunya atau dinyanyikan sama si hantunya ya. Aku nggak nonton Danur sih. Kalau lagu nyanyi dia datang, Mbak. Oke. Berarti lagu itu mainin musik lagu kayak gitu katanya datang nanti. Oke. Berarti lagu dikaitkan dengan hantu gitu kan ya. Nah,
Karena kalau lagunya dinyanyikan, hantunya datang, gitu kan. Awalnya kan kita takut sama hantunya, kan. Tapi karena lagu itu, kalau dinyanyikan hantunya datang, berarti lagu itu bersamaan dengan si hantu. Nah, itulah pemasangannya. Sehingga denger lagunya itu aja, kamu ngerasa hantunya bakal datang. Padahal hantunya belum tentu datang ya. Tapi karena sama kayak yang anjing yang tadi, denger bunyi belnya aja ngerasa bahwa makanannya bakal datang. Makanya dia ngeluarin air liur. Padahal belum tentu makanannya datang. Gitu. Itu over conditioning-nya. Jadi nggak perlu lagi ada si hantu itu datang, denger lagunya aja udah takut. Gitu. Oke. Ada lagi ya yang mau ngasih contoh? Biar. Apa deh Mbak, saya Mbak. Oke, Yang Indri. bangun pagi. Oke. Mungkin bangun pagi buat ini ya Mbak, awalnya kan kuliah kan. Nah, terus sebenarnya itu nggak ada, maksudnya kayak nggak ada kondisi yang buat takut atau gimana. Tapi kalau misalnya saya bangun paginya kan karena kuliah kan. Nah, di kuliah itu saya takut kayak telat, terus ntar nilai saya jadi buruk gitu Mbak. Jadi saya pas di during conditioning itu kebiasa gitu loh Mbak. Jadi bangun pagi supaya nggak telat kuliah. Terus kalau misalnya saya nggak telat kuliah kan absen saya jadi aman gitu Mbak. Terus afternya mungkin saya jadi terbiasa gitu Mbak. Oke. Malah agak ribet tuh, gimana tuh jadi maksudnya. Oke, bangun pagi itu sebetulnya respon sayang. Apa yang membuat kamu bangun pagi? Terbalik jadi, bangun paginya bukan stimulus. Stimulus yang bikin kamu bangun pagi apa? Suara alarm, Mbak. Yes, oke, suara alarm dia. Jadi gimana? Coba kalau dia? Kan awalnya yang netral stimulusnya tidur. Kan nggak ada respon apa-apa kan kalau tidur. Kayak tidur aja gitu. Terus karena ada suara berisik alarm, jadi bangun, Mbak. Oke, jadi responnya adalah? Responnya adalah? Oke. Nih, makanya banyak yang bingung nih. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Jadi gini. Kita bangun adalah respon ya. Oke. Apa yang membuat kita bangun? Tadi dia ngomong suara berisik. Contohnya alarm. Ya. Alarm adalah berarti kan kalau respon yang diinginkan adalah bangun, gitu. Maka yang membuat kita secara unconditioned terbangun ya, atau stimulus unconditioned stimulus adalah suara berisik. Ambil contoh suara alarm. Alarm adalah unconditioned stimulus, bangun adalah unconditioned response. Oke, itu yang B-nya, Mbak. Yang A-nya apa? Nah, tadi yang bikin nggak bangun apa? Misalnya jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu awalnya kamu nggak bangun. Jam 5 pagi, netral stimulus. Tidak bangun, no response. Alarm, unconditional stimulus, bangun, unconditional response. During conditioning-nya, alarmnya dinyalain jam 5 pagi. Ya. Jam 5 pagi selalu dipasangkan dengan alarm. Kamu kebangun jam 5 pagi karena sebetulnya kamu dengar alarm. Bukan jam 5 paginya, tapi alarmnya. Terbangun di jam 5 paginya, itu sudah pada saat during conditioning berkali-kali. Nantinya selama mungkin kalau kamu biasakan sebulan aja ya begitu, setiap jam 5 pagi kamu nyalain alarm gitu, nanti alarmnya nggak nyala, jam 5 pagi kamu otomatis sudah terbangun. Berarti kalau kayak gitu berarti sudah terpasangkan antara jam 5 pagi dan alarm. Tanpa bunyi alarm lagi, kamu jam 5 pagi sudah terbangun. Itu after conditioning-nya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa Mbak, paham Mbak. Bisa Mbak. Ya. Nah, tadi penasaran nggak sama lagu? Iya Gimana? Mbak. Oke, gimana kalau lagu? Oke, yang lagu apa? Lagu galau atau lagu apa misalnya? Apa sih? Misalnya lagunya Tulus yang baru ya, Hati-hati di Jalan gitu ya. Iya Mbak. Oke. Hati-hati di jalan, lagu Hati-hati di Jalan tidak ada respon. Pertama kali kamu dengar. Terus apa? Yang ada respon apa?
respon sedih misalnya ya, ada respon sedih, yang bikin kamu sedih apa? Teringat mantan gitu kan ya. Nih, saya nggak menyinggung siapapun kan ya. Oke, ini cara healing sebetulnya ya. Nggak apa-apa dipaparkan aja gitu. Jadi teringat mantan sedih gitu. Jadi lagu hati-hati di jalan, netral stimulus, tidak sedih, no respon. Teringat mantan, unconditional stimulus gitu ya, stres sedih, unconditional response. Dan terus pertama kali kamu denger lagu hati-hati di jalan tuh yang nggak nyimak banget gitu ya, nggak lihat liriknya dan segala macam ya kan nggak masalah. Terus begitu kamu dengerin liriknya, kamu pahami gitu ya, terus kamu jadi teringat mantan, bersamaan nih dengan teringat mantan, jadi kamu pairing gitu ya, kamu jadi itu during conditioning, terus kamu jadi sedih. Akhirnya nggak perlu lagi teringat mantan, kamu dengerin lagu hati-hati di jalan aja bikin sedih, gitu. Nah bisa jadi kalau itu malah kamu suka dengan perasaan itu gitu ya, wah kayaknya enak nih kalau lagi galau-galau denger lagu ini. Nah itulah yang membuat si lagu tersebut jadi favorit, gitu. Tadi kan contohnya yang bikin galau ya, bisa jadi sih bikin lagu bikin senang gitu. Itu bisa juga gitu. Tapi perasaan apa yang sebetulnya terkait secara langsung membuat kamu senang? Lagu itu dipasangkan dengan yang membuat kamu senang itu apa? Jadi makanya pada saat dengerin lagu itu nggak perlu ada sesuatu yang bikin kamu senang, itu pun denger lagu itu aja udah bikin senang gitu. Biasanya memori ya, memori tertentu, memori ulang tahun misalnya ya, memori ulang tahun bikin kamu senang. Memori ulang tahun itu dipasangkan dengan lagu Happy Birthday. Tadi ya lagu Happy Birthday mau respon biasa aja. Nah, akhirnya dengar lagu Happy Birthday aja, kamu udah senang. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Oke, Mbak. Ya. Terima kasih, Mbak. Ya, gitu ya. Jadi nggak kebolak-balik lagi ya. Tuh ya. Ya, Mbak. Itu. Jadi setidaknya ada 4 hal ya. Kalau cuma 3 berarti apa nih kurang nih. Jadi 4 hal yaitu netral stimulus. Ada ya 4 itu termasuk no responnya ya, nggak ada respon apa-apa gitu. Nah, terus sesuatu yang secara alami bisa jadi stimulus menimbulkan respon tertentu, baru jadi ada 4 tuh ya. Netral stimulus, no respon, unconditional stimulus, unconditional respon. Netral stimulus plus US gitu. Nanti netral stimulusnya karena plus US berubah jadi CS. Makanya akhirnya jadi ada CR. Jadi gitu. Oke, saya stop share. Kalian sudah screenshot ya? Saya nggak screenshot ya? Apa perlu saya screenshot? Udah deh nih. Ya, Mbak. Udah ya? Oke. Saya balik lagi ke materi. Ifrit Bang. Oke, tadi kita udah sampai sini. Nah, lanjut. Ini istilah-istilahnya. Ya, saya lebih jelaskan lagi. Yang pertama adalah istilah stimulus tadi ya. Ada unconditional stimulus, ada netral stimulus tadi harusnya ya. Tadi kok nggak masukin. Dan unconditional stimulus, netral stimulus, dan conditional stimulus ya. Unconditional stimulus, stimulus yang langsung menimbulkan respon, tidak dikondisikan apapun. Tadi contohnya daging yang tidak tanpa pengkondisian apapun bisa merangsang air liur anjing mengeluarkan air liur. Adegan pembunuhan bisa secara langsung membuat kita takut gitu kan. Terus memori menyedihkan otomatis membuat kita mengeluarkan air mata kayak gitu-gitu. Nah, itu unconditional stimulus. Netral stimulus apapun yang tidak ada kaitannya, tidak membuat kita mengeluarkan respon apapun gitu ya, itu bisa apa aja. Nah, conditional stimulus adalah si netral stimulus yang berubah menjadi yang ketika dipasangkan dengan unconditional stimulus berubah menjadi menimbulkan respon tertentu, begitu ya. Oke, saya ulangi aja itu. Ada stimulus, ada respon. Respon itu berarti perilakunya, ya. Kalau respon ya ada unconditional respon unconditional itu artinya tidak bersyarat kan, unconditional love gitu, cinta tanpa syarat kayak gitu ya. Maksudnya tidak bersyarat, ya memang secara alami akan terjadi gitu. Nggak perlu dipasangkan. Kalau tadi conditional respon berarti kan bersyarat. Muncul karena ada sesuatu tidak alami.
Gitu. Muncul terjadi karena dipasangkan. Nah, oke. Ini contoh lain ya. Tadi saya bilang untuk kejadian-kejadian ekstrim nggak perlu dipasangkan berkali-kali. Sekali aja sudah menimbulkan hal tertentu. Ya misalnya ini kecelakaan yang traumatik yang mengancam nyawa dia, yang mungkin dia sampai koma gitu ya, atau dia melihat orang di dekat dia tewas karena kecelakaan tersebut gitu ya. Itu cukup sekali aja, nggak perlu dipasangkan berkali-kali, itu sudah bisa mengubah responnya gitu. Atau saya kasih contoh lain, korban tsunami gitu ya. Korban tsunami kan kejadian ekstrim gitu ya. Misalnya ada banyak korban tsunami yang melihat ombak itu jadi takut. Ombak itu sebelum conditioning adalah netral stimulus. Ya. Nah, kecelakaan traumatiknya, peristiwa tsunaminya dia melihat ombak, tsunaminya itu menyebabkan orang-orang di sekitar dia meninggal gitu kan, itu traumatiknya di situ ya. Peristiwa traumatiknya menimbulkan takut. Ya. Sehingga cukup sekali dipasangkan, dia ngelihat ombak besar aja itu sudah gemeteran, sudah takut, sudah histeris. Gitu. Oke. Ya. Ini rumusnya jadinya ya. Nah, kalau ini gimana? Ibu, bayi awalnya ngeliat ibunya netral stimulus ya. Ibu itu yang dia bikin senang adalah makanan kan, dan minum susu gitu ya. Nah, susu happy dia kan, gitu. Ibu selalu datang bersama dengan susu, maka bayinya happy gitu kan. Terus ibunya aja datang dia sudah happy kayak gitu. Ya. Berarti yang di sini yang netral ibunya ya Mbak ya? Iya, ibunya netral. Gitu. Fobia, pinter Hansa, yes. Gimana kalau fobia Hansa? Terbentuknya fobia ya, bisa dijelaskan karena terjadi berdasarkan classical conditioning. Iya, kayak waktu itu misalkan ada orang-orang yang fobia terhadap sesuatu gitu, Mbak. Awalnya mungkin sebagai contoh, kayak ada orang yang takut sama rambutan. Terus mungkin karena dia teringat dengan sesuatu, pas ngelihat rambutan itu, jadi dia ada perasaan takut gitu, ada unconditional responnya. Terus setelah itu, jadi setiap dia melihat itu, ada rasa takut terus, Mbak, gitu. Yeah. Temen saya soalnya pernah kayak gitu, Mbak. Walaupun itu kayak nggak wajib. Oke, yes. Fobia itu kan terjadi sebetulnya karena pengalaman traumatik ya. Nah, menariknya pengalaman traumatik tersebut sebetulnya belum bisa saja tidak dialami secara langsung. Misalkan tadi saya kasih contoh film It. Emang kamu mengalami secara langsung kan? Itu melalui tontonan ya, gitu kan? Nah, atau dia ngelihat kejadian aja di samping dia, tapi bukan dia yang ngalamin. Misalnya ada orang yang takut naik eskalator atau ya tangga jalan, gitu. Awalnya dia tangga jalan itu netral stimulus, tidak menimbulkan respon apapun, dia bisa aja naik eskalator, gitu. Nah, kemudian dia takut karena ada kecelakaan gitu kan ya, ada kecelakaan yang membahayakan gitu, kecelakaan yang membahayakan yang bikin dia takut. Nah, kecelakaan yang membahayakan itu ada yang jatuh di eskalator misalnya gitu, ya, jatuh di eskalator itu kan membuat takut gitu ya, membahayakan nyawa soalnya kan. Nah, itu sebetulnya yang bikin takut adalah karena membahayakan nyawanya. Nah, akhirnya membahayakan nyawa tersebut
dihubungkan, dipasangkan atau di pairing dikondisikan ya dengan eskalator. Ya, jadi dianggap seakan-akan eskalator bisa membahayakan nyawa gitu. Padahal kan ya enggak, itu peristiwanya sekali aja gitu ya. Kayaknya berikutnya dia nggak mau lagi naik eskalator. Gitu. Iya, Mbak. Yes? Betul, Mbak, Gitu. kayak gitu. Apa? Kenapa saya Hansa? Iya, Mbak, betul kayak gitu. Ya. Ya. Nah, atau ada yang fobia, yang jijik sama nasi. Saya pernah dengar ada orang yang takut sama nasi. Gitu. Ya. Karena sebetulnya tadinya dia biasa aja sama nasi. Nasi adalah netral stimulus. Terus lengket, struktur lengket ya. Yang bikin dia jijik itu struktur lengketnya. Struktur lengket bikin dia jijik. Nah, terus suatu saat dia nggak sengaja nginjek nasi yang ternyata strukturnya lengket. Nasi plus struktur yang lengket, dia jijik. Akhirnya dia jijik ngelihat nasi, kayak gitu after conditioning-nya. Jadi dia fobia. Dia takut, dia jijik sih lebih tepatnya ya. Lihat nasi. Gitu. Ya. Kalau Atau saya ini Mbak, takut nasinya gara-gara kayak belatung. Jadi belatung kan yang bikin kamu takut. Belatungnya hadir bersamaan dengan nasi gitu ya, nasi basi gitu ya. Nah, nasinya tadi netral stimulus. Tapi karena kamu ngelihat belatung ada di nasi, jadi kamu takut, akhirnya ngelihat nasi aja jadi takut. Gitu. Gitu, oke? Bisa dipahami? Takut sama orang berkulit gelap gitu ya. Orang Amerika banyak tuh, gitu kan? Yang gitu ya. Sampai udah jadi udah ditembak lah apa, padahal kemarin itu ya sutradaranya Black Panther tuh ditangkep. Ya gitu. Padahal nggak salah apa-apa, tapi sudah seakan-akan terpikir pelaku kriminal itu kan pelaku kriminal itu kita takuti ya, atau pelaku kita jauhi gitu, responnya adalah kita jauhi. Banyak pelaku kriminal yang berkulit gelap, apalagi kalau di Amerika ya. Pokoknya anggap orang-orang negro itu penjahat gitu. Jadi memasangkan antara kulit hitam dengan penjahat. Terus akhirnya kita takut, akhirnya kita ngelihat orang kulit hitam aja kita udah takut, padahal kan belum tentu kan, ya gitu. Nah, itu juga bisa contohnya. Oke? Atau yang terjadi saat COVID gini apa coba? Orang bersin gitu ya. Orang bersin kan netral kita ya. Orang batuk kan netral tuh kita kan, awalnya sebelum COVID kan netral-netral aja ya. Terus sekarang nih pada saat yang bikin takut sebetulnya apa sih? Virusnya kan. Virusnya yang harus kita hindari kan. Jadi batuk tidak menghindar, batuk no respon, batuk netral stimulus tidak menghindar, no respon. Virus unconditional stimulus harus dihindari, unconditional response. Gitu. Virus itu kita terima berita gitu ya, dan informasi dan segala macam ditularkan melalui orang batuk atau orang bersin gitu kan. Jadi kita batuk nih contohnya ya, maka virus di pairing sama batuk, akhirnya jadi unconditional response. Maka orang batuk aja kita nggak tahu ada virusnya atau enggak gitu ya, orang batuk aja sudah jadi kita hindari. Jadi batuknya berubah dari netral stimulus jadi conditional stimulus. Dan tadinya tidak menghindari jadi menghindari. Jadi conditional response. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Mbak. Oh. Oke, kita takut sama satu pada. Yes, siapa? Kalau takut sama kulit hitam itu bukannya lebih ke stereotip, Mbak, di Amerika, Mbak? Awalnya ya kalau bahkan kita bisa bahas gimana stereotip terjadi karena apa? Apa arti stereotip? Banyak terjadi kan, banyak ini ya, stereotip itu kan pikiran karena sering kali terjadi atau banyak pelakunya atau kayak gitu-gitu kan ya.
gitu, secara general, secara umum kayak gitu kan ya. Maka kalau stereotip orang Indonesia apa sih? Tapi kalau di dalam stereotip bisa nggak dijelaskan secara classical conditioning? Iya bisa dengan cara kayak gini. Bisa Mbak. Ya. Kalau itu kan sempat ini Mbak, white supremacy juga di Amerika. Terus Ya. juga akhirnya juga ini Mbak, kayak di PIO gitu orang kulit hitam memang untuk kesempatan bekerjanya kecil Mbak, karena bentuk stereotip dan white supremacy juga. Iya. Nah, maksud saya adalah penjelasan itu yes memang itu stereotip gitu ya, tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena saya bukan menyalahkan gitu ya. Misalkan bukan gitu. Misalkan gini deh. Kalau stereotip di Indonesia apa sih, sempet kan beredar orang pakai jilbab panjang gitu ya, atau orang berjenggot. Tadi kan biasa aja ya, orang pakai jilbab panjang atau orang berjenggot. Tadinya no stimulus, tadinya netral stimulus, no respon. Terus beberapa kali kita melihat misalnya mereka membom di tayangan kayak gitu ya. Atau orang stereotip juga apa di Amerika apa selain kulit hitam, Islam misalnya gitu ya. Nah, jadi orang berjilbab panjang atau orang berjenggot atau orang Islam gitu, jadi teroris gitu kan, jadi menakutkan karena membom. Padahal kan sebetulnya yang menakutkan itu bukan jilbabnya, bukan agamanya, bukan warna kulitnya gitu. Narasi Mbak, lebih ke narasi Mbak. Itu ya, narasi itu beberapa ya memang narasi kan gini, narasi itu gimana sih ada satu kali makanya, nah itu terjadi bisa dijelaskan dengan teori classical conditioning ini. Bisa terjadi cukup satu kali kita ngelihat orang kayak begitu akhirnya menimbulkan takut, itu dibantu sama narasi banget ya kayak gitu ya beritanya, atau kita lihat berkali-kali tuh ya, lihat berkali-kali kejadian yang makanya kalau peristiwanya ekstrim sekali aja cukup. Wah, orang yang ngebom WTC gitu ya. Wah, itu kan ekstrim tuh. Satu kali aja gitu langsung orang-orang Amerika takut sama orang Islam. Misalnya gitu. Ya. Atau ya itu, kalau kulit hitam itu saya nggak tahu peristiwanya apa. Pokoknya sekali aja misalnya itu jadi semacam itu jadi takut gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan salah satunya adalah dengan teori classical conditioning, tapi caranya kayak gitu ngejelasinnya. Tadinya tidak ada hubungannya apa-apa, tapi karena dikaitkan dengan hal tertentu, akhirnya mengubah mengubah responnya terhadap hal tersebut. Gitu. Nah, kalau yang permasalahan kulit hitam kan dia terbawa sama ini Mbak, masa lalu dia budak, terus akhirnya lowongan kerja juga susah, akhirnya mau nggak mau mereka terjun dalam dunia kriminal, pekerjaan-pekerjaan informal gitu ya. Contohnya kayak drug dealer atau dia bikin gangster gitu. Karena emang udah nggak ada kesempatan untuk bekerja Mbak. Ya, gitu. Nah, sekarang walaupun banyak orang kulit hitam yang sudah tajir gitu ya, tadi tuh sutradara Black Panther gitu, waktu itu yang dibunuh malah orang kaya ya, lagi lari pagi di kompleknya gitu kan. Nah, padahal kan ya mereka bukan pelaku kejahatan gitu, tapi seakan-akan sudah di-pairing dengan pelaku kejahatan gitu, akhirnya takut gitu. Nah, ya seperti itu ya jadiannya. Atau apalagi nih, apa sih kalau di Indonesia stereotip ya itu memang bisa jadi ya satu classical conditioning ini bisa menjelaskan trauma, bisa menjelaskan stereotip, misalnya apa ibu-ibu gitu ya bawa mobil gitu kan pasti nih sen kiri kayak gitu, padahal kan tadinya kita biasa aja netral stimulus, tapi karena yang respon kita apa sih kesalahan yang dilakukan kan gitu, jadi kita jadi meragukan kita atau jadi kita takut kalau nyetir di belakang ibu-ibu gitu kan kayak gitu. Ini pakai pas ngelihat ibu-ibu bawa mobil pasti kita langsung wah takut nih hindarin aja gitu. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita
Yes, kenapa Marcel? Ya. Ya, lanjut ya. Oke, sekarang prinsip-prinsipnya. Nah, tadi kok bisa sih Mbak, kan kurang kulit misalkan ya tadi kan yang kulit hitamnya cuma satu yang jahat, kenapa semuanya dianggap kayak gitu ya? Atau tadi kan cuma Osama bin Laden yang misalnya teroris gitu ya, kenapa semuanya? Nah, semuanya dianggap kayak gitu. Atau tadi apalagi badut itu kan udah jelas badut yang kayak gitu, tapi kenapa jadi takut sama semua badut gitu ya? Nah, atau tadi pada peristiwa eksperimennya Pavlov, ternyata kalau anjingnya itu bisa langsung mengeluarkan air liur, bukan hanya mendengar bunyi bel, tapi mendengar bunyi-bunyian yang lain yang mirip dengan bunyi bel, dia juga mengeluarkan air liur. Nah, itu yang disebut dengan prinsip stimulus generalization. Jadi digeneralisasi, dianggap sesuatu yang mirip itu semuanya serupa, sehingga serupa dengan si netral stimulus yang udah berubah jadi unconditional stimulus tersebut, gitu ya, sehingga suatu saat si stimulus yang tadinya yang dianggap sama gitu, menimbulkan respon yang sama. Ya tadi yang saya jelaskan tadi, anjing itu bisa saja dengar garpu tala, padahal tadi yang pertama kali bikin dia mengeluarkan air liur adalah bunyi bel gitu kan. Tapi dengar garpu tala atau dengar bunyi-bunyian yang lain yang mirip, dia mengeluarkan air liur juga. Itu digeneralisasiin sama si individu tersebut. Nah, ini juga contohnya tadi pengalaman buruk sama satu. Sorry, saya bukan bermaksud rasis atau apa ya. Enggak begitu maksudnya. Pengalaman buruk sama satu cowok, ya gini ya, kalau cewek, oke lah, nggak usah berkulit hitam, misalnya galak, dia takut, akhirnya dia nganggap semua orang kulit hitam itu galak, terus dibikin dia takut. Kan biasanya cewek-cewek ya, semua cowok sama aja gitu ya. Nah itu berarti generalisasi. Oh, kamu tadi kan netral stimulus dong cowok kan, nggak ada respon apa-apa gitu, terus kamu dapet cowok yang membuat kamu sakit hati gitu ya, perilakunya yang membuat kamu sakit hati, terus akhirnya kamu lihat cowok terus jadi sakit hati, takut gitu ya. Nah, itu sudah di pairing. Tapi kalau kamu menganggap semua cowok sama kayak si mantan kamu yang buat kamu sakit hati ini, berarti kamu melakukan generalisasi. Kayak gitu. Atau cowok balikannya, oh cewek, semua cewek sama aja, matre misalnya. Padahal cuma gara-gara satu, berarti itu kamu melakukan generalisasi. Gitu. Oke? Mungkin orang yang trauma dengan tsunami gitu ya, kan harusnya yang tsunami yang ombak yang tinggi gitu kan yang harusnya bikin takut, tapi ini dia nggak mau ke pantai sama sekali, ngelihat ombak kecil aja dia udah takut, berarti dia mengalami generalisasi. Oke? Lanjut. Ya, Mbak. Nah, kebalikannya dari generalisasi adalah diskriminasi. Kalau diskriminasi dia bisa membedakan stimulusnya, yang kalau misalnya tadi dia si anjing itu hanya merespon kalau dengar bunyi bel, kalau dengar bunyi garpu tala, kalau dengar bunyi alat musik yang lain dia nggak akan mengeluarkan air liur, berarti dia melakukan stimulus discrimination. Jadi jelas spesifik responnya. Atau si A itu hanya nggak takut sama cowok lain yang berkulit hitam atau apa, enggak, pokoknya dia tahu cuma yang ini nih yang jahat, yang lain enggak. Nah itu berarti dia bisa melakukan discrimination gitu. Tadi yang di tsunami berarti dia hanya takut pada gelombang yang besar, pada ombak-ombak kecil dia nggak takut, berarti dia melakukan discrimination gitu ya. Yang terjadi sama dia itu stimulus discrimination. Dia bisa membedakan stimulus yang membuat dia mengalami respon tertentu. Stimulus lain yang mirip, enggak tuh, gitu, enggak apa-apa tuh, gitu. Ya, oke. Tahu ya diskriminasi sama tadi generalisasi, jadi semuanya dianggap sama gitu ya, dianggap begitu semua. Kalau diskriminasi enggak, oh yang gini loh yang bisa membuat gue takut atau membuat gue sedih, yang lain mah enggak gitu. Oke.
prinsip yang berikutnya adalah extinction. Extinction itu artinya punah. Nah, menurut kamu, apakah anjingnya Pavlov itu kalau masih hidup sampai sekarang gitu ya, ketika dengar bunyi bel, dia akan mengeluarkan air liur? Enggak. Bisa saja sudah tidak lagi mengeluarkan air liur ketika dengar bunyi bel. Kenapa? Karena akhirnya lama-kelamaan ketika CS itu tidak hadir dengan US-nya dalam waktu lama, ya, akhirnya dia kayak, oh ternyata nggak ada makanan, cuma bel doang, kayak gitu ya. Akhirnya melemah tuh, melemah dan akhirnya hilang. Ya. Jadi karena bel dibunyikan berulang-ulang tanpa disertai daging, gitu ya, tanpa disertai makanannya, lama-kelamaan air liurnya itu bisa saja berhenti. Gitu, udah dibunyiin bel, tetap aja air liurnya nggak berhenti. Gitu. Tahu kalau di manusia misalnya akhirnya dia bertemu dengan laki-laki kulit hitam yang baik gitu ya, sangat baik, akhirnya dia nggak takut lagi sama orang kulit hitam. Anak kecil yang tadi takut badut gara-gara nonton It, terus akhirnya ketemu sama badut yang lucu, yang baik, akhirnya nggak takut lagi sama badut gitu ya. Itu extinction. Jadi tidak berpasangan lagi dengan sesuatu yang membuat dia tadi takut, atau dia, kamu akhirnya ketemu sama cowok yang baik gitu ya, akhirnya oh iya ternyata nggak semua laki-laki jahat kayak gitu kan. Tuh. Atau misalnya tadi yang takut sama lagu apa tadi, lagu Sunda tadi gitu ya, misalnya terus kamu tahu oh itu tuh cuma di film doang, enggak, lagu, akhirnya kamu tahu cari tahu tentang lagu itu, enggak kok, ternyata itu cuma itu doang, buat gimmick doang di film itu, sebetulnya emang nggak kayak gitu, kayak gitu. Ini mah lagunya aslinya bagus kok, kayak gitu kan. Terus akhirnya ya nggak takut lagi dengan lagu tersebut. Nah itu extinction. Menghilangkan fobia juga kayak gitu caranya. Akhirnya kamu tahu bahwa sesuatu yang membuat kamu takut tadi ternyata tidak seperti itu loh. Tadi misalnya takut dengan eskalator, kalau dia mencoba, oh nggak apa-apa ya, ternyata naik eskalator, oh aman-aman aja ya, alhamdulillah nggak kenapa-kenapa, akhirnya nggak takut lagi naik eskalator. Gitu. Mungkin di Amerika juga pelan-pelan, walaupun masih ada, tapi nggak seperti dulu ya, terhadap orang-orang kulit hitam, orang-orang negro, karena mereka akhirnya dipimpin oleh Obama misalnya ya, dulu berkulit hitam gitu kan, oh ternyata nggak jahat ya, ternyata ramah ya, Obama senyum terus kayak gitu, akhirnya ya nggak setakut itu lagi gitu ya. Itu extinction, sudah hilang tuh pemasangannya, pengkondisian antara si NS dengan US, sehingga NS kembali menjadi sehingga si yang tadinya CS balik lagi jadi NS, tidak menimbulkan perilaku respon tertentu tersebut. Gitu. Oke. Ada komentar, ada kebingungan dengan prinsip yang ketiga? Lanjut ya. Lanjut, Mbak. Nah, ada yang disebut dengan systematic desensitization, ya. Nah, ini metode untuk menghilangkan fobia, mengurangi kecemasan berdasarkan classical conditioning tadi, ya. Nah, jadi mengasosiasikan situasi menegangkan, situasi yang menakutkan itu dengan sesuatu yang menghibur, dengan sesuatu yang menyenangkan, relaksasi. Ya gitu. Kita pasangkan sesuatu yang menakutkan buat dia dengan sesuatu yang menyenangkan, sehingga berubah tuh tadi ya takut jadi tidak takut lagi, gitu ya. Misalnya apa ya? Tapi itu nggak bisa sekali
terus selesai gitu ya masalahnya, enggak ya. Nah, bahkan systematic desensitization itu tidak sesederhana itu sih. Misalnya gini ya, misalkan takut sama ular gitu ya, takut sama ular. Oke, sebetulnya systematic desensitization itu pertama diiniin dulu, seberapa besar sih takutnya sama ular gitu ya, ditanya dulu nih gitu ya si individunya ini untuk menghilangkan, kita membantu dia menghilangkan fobia dia terhadap ular gitu. Maksudnya seberapa besar adalah kamu takut ular yang kayak gimana? Kalau ngeliat ular sanca mbak gitu misalnya, oke. Terus hal apa yang membuat kamu takut sama ular? Maksudnya kalau ularnya di kamu tonton di TV kamu takut nggak? Oh enggak mbak. Terus kamu takutnya ularnya kayak gimana? Ularnya ada di depan saya banget gitu. Oke, baru tidak takut. Oke ya, berarti kasih skala yang paling takut terhadap ular itu buat kamu adalah ketika kamu berhadapan langsung dengan ularnya. Berarti itu 10 gitu. Oke. Nah, terus berikutnya skala yang lebih rendah 9 itu kalau ularnya gimana? Oh, ularnya belum di depan saya banget, Mbak, tapi saya udah lihat gitu. Misalnya, oh itu 9, misalnya kayak gitu. Terus 8, saya dengar suara ularnya gitu, misalnya ya. Tapi ularnya belum saya lihat, kayak gitu kan. Terus apalagi sampai yang satu misalnya saya cuma lihat gambar ular di buku gitu. Nah, oke, jadi kita 1 berarti nggak takut kan kalau cuma lihat gambar di buku gitu. Jadi kita mengurangi dari skala 10 sampai ya kalau bisa serendah mungkin kayak gitu sampai dia tidak merasa takut lagi. Nah, terus dipasangkan sesuatu yang takut sama ular itu, ketakutan dia terhadap ular itu dengan sesuatu yang tidak menakutkan. Misalnya, oke, ular itu kan baru mengancam kalau dia misalnya mematok gitu ya, atau dia menyerang gitu. Tapi kalau misalnya dan itu kan baru terjadi kalau ularnya sendiri dalam situasi berbahaya atau ular lapar gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita kasih ular yang sedang tidak dalam kondisi bahaya gitu ya, ularnya udah makan, baru makan, udah kenyang gitu kan, terus kita kasih ini ke dia, terus coba deh kamu elus-elus gitu ya, coba kamu bayangkan, lucu ya bentuknya kayak bola ya gitu kan, jadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang relaksasi gitu. Itu systematic desensitization, sehingga dia, oh iya ya ternyata ular tidak semenakutkan itu gitu. Di sini contohnya anak yang takut bicara depan umum. Nah, terus kenapa takut sama di depan umum gitu? Terus ya biasanya kan ada traumatik ya. Misalkan pernah diketawain sama teman-temannya kayak gitu. Nah itu yang harus diubah dulu gitu. Dan memang biasanya teknik systematic desensitization ini tidak murni behavior ya, tapi ada kognitif ya, CBT ya. Karena kita ubah juga pola pikirnya gitu. Ini salah satu terapi ya, betulnya. Oke, bicara di depan umum, coba kita, kalau kamu takut ngomong di depan umum, coba kamu bayangkan kamu ngomongnya kayak kamu ngomong biasa aja, bukan di depan orang banyak gitu. Kayak kamu ngomong seakan-akan gak ada orang kayak gimana ya gitu-gitu. Jadi pelan-pelan nih disuruh. Jadi kan itu ada kondisi mental juga ya, ada kognitifnya di situ. Jadi sebetulnya ini salah satu terapi yang nggak bisa berdiri sendiri di behavior, tapi digabung dengan kognitif ya, kognitif behavior terapi. Saya nggak akan jelasin lebih lanjut. Itu nanti kalian belajar di mata kuliah yang lain. Oke, ada pertanyaan? Ya. Nah ini tadi yang saya bilang. Ini kan ular ya saya kasih contoh. Dikasih rating nih. Kalau mikir tentang ular doang berapa ratingnya? Kalau lihat foto ular gimana? Kalau lihat ular tapi di tempat tertutup, di kotak tertutup di dalam kaca gimana? Kalau megang kotaknya yang ada ularnya gimana? Kayak gitu ya. Sampai si ularnya ada di tangan kamu, misalnya itu yang paling menakutkan. Gitu. Oke,
Nah, ini grafiknya gitu ya. Ini grafik berdasarkan jumlah salivanya yang waktu itu dilakukan oleh si Pavlov gitu ya. Selama pengkondisian gitu ya, CS-nya dengan apa? CS situasinya sama seperti US gitu ya, sama-sama memberikan respon tertentu. Terus extinction adalah ketika ini hilang gitu ya, CS-nya sudah tidak lagi sama dengan US gitu ya. Terus kalau discrimination dia bisa membedakan yang mana CS yang sama seperti US, mana CS yang tidak sama seperti US. Nih, CS lain ya, condition berarti yang bukan Bell misalnya kayak gitu kan. Oke, kalau yang CS yang sama seperti US tadi yang sudah berubah, yang tadi yang Bell sudah sama kondisinya seperti makanan gitu kan. Tapi kalau yang CS yang bukan tuh misalnya garpu tala. Jadi kita pengen seakan-akan garpu tala tuh sama dengan Bell, bisa menimbulkan air liur juga. Tapi kalau si anjingnya mengalami diskriminasi ya enggak. Jadi tidak ada air liur gitu. Jadi ini banyak sedikitnya air liur yang dikeluarkan ya tingkatan ke atasnya kayak gitu. Kalau yang enggak, yang ini berarti enggak ada air liurnya yang di bawah ini. Paham? Kah? Paham, Mbak. Oke. Nah, selanjutnya kita ngomongin tokoh-tokohnya. Nah, yang tadi saya sudah sebut namanya Ivan Pavlov ya, Ivan Petrovich Pavlov, orang Rusia. Dia itu sebetulnya justru kuliahnya di FMIPA ya, kuliahnya di psikologi dan di fisika dan matematika. Tapi orang zaman dulu mah belajarnya bisa macam-macam ya. Orang sarjana fisika matematika tapi mempelajari ilmu fisiologi khususnya pencernaan. Dia nerima perolehan Nobelnya terkait dengan fisiologi. Ya tadi ternyata khususnya sistem pencernaan, salah satu eksperimennya memang tentang pengeluaran air liur tadi gitu, tapi malah dipakai teorinya di psikologi. Jadi Pavlov nih kemana-mana gitu ya. Nah, terus ya ini foto-fotonya dia gitu ya, ini teori dia waktu eksperimen dia yang dengan anjingnya Pavlov ya, dengan anjingnya gitu ya. Nah ternyata bukan cuma Pavlov yang berkaitan dengan teori ini, ada juga John B. Watson. Nah kalau Pavlov itu eksperimennya dengan anjing, kalau Watson eksperimennya dengan anak bayi, ya. Dia mencoba menerapkan teorinya Pavlov ke anak bayi. Anak bayinya ini biasanya disebut dipanggil dengan nama Little Albert ya. Jadi awalnya anak bayi itu tidak takut dengan tikus putih. Natural stimulusnya adalah tikus putih, tidak takut ya, no respon. Nah, anak bayi takut dengan suara kencang. Ini palu digetokin ke apa sih, logam gitu ya, bunyi bising gitu, bunyi bising dia nangis gitu. Nah jadi suara kencang itu unconditional response, nangis ketakutan itu takut itu unconditional stimulus, bunyi bising itu unconditional stimulus, ketakutan sampai nangis akibat bunyi bising itu unconditional response. Nah terus tikus putihnya dihadirkan, dipasangkan dengan si bunyi bising. Bayinya nangis sebenarnya karena bunyi bisingnya ya awalnya. Tapi dilakukan berkali-kali sampai akhirnya dia ngelihat tikus putih aja sudah ketakutan karena dia merasa karena dia berhasil tuh dipasangkan antara tikus putih dengan si palunya tadi, gitu. Nah itu peristiwa pada Little Albert gitu ya. Ini kalau dilakukan saat ini nggak lulus kaji etik nih penelitiannya si Watson ya, parah nih gitu kan. Gitu. Waktu itu belum ada kaji etik ya. Nah, ini penjelasannya, bahkan yang lebih parahnya lagi gitu ya, ternyata si Little Albert ini bukan cuma takut sama tikus putih, tapi takut dia mengalami generalisasi. Si baby Albert ini dia takut sama segala sesuatu yang kayak ada bulu putihnya gitu, bahkan sama Santa Claus pun dia takut karena jenggot Santa yang putih itu
gitu. Jadi Little Albert ini mengalami generalisasi. Gitu. Ya. Itu makanya ada prinsip generalisasi ya dari eksperimen ini ya. Tuh kasihan ya si anak kecil ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada komentar? Mbak, kalau nanti saya tanyanya chat Mbak Caca nggak apa-apa kan ya Mbak? Karena waktunya udah habis juga Mbak, jadi saya nggak enak gitu. Ya udah boleh. Ya, kalau nggak ada sebentar saya screenshot kalian ya. Ada yang mau nyalain kamera? Nggak ada? Atau ada? Saya masih tunggu. Oke, Alfia, thank you. Indri, Farhan, Ezra, Nandi. Oh, Nandi ya. Oke, baca. Tapi Nandi nama depannya apa Nandi? Kayak tadi saya nggak absen. Sudira, Mbak. Oh, Sudira, pantesan. Iya, Mbak. Oke, ya. Siap ya? 1, 2, 3. Ya. Ya, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Kalau masih belum berhasil masuk LMS, coba hubungi Pulahata kali ya. Tadi harusnya teman-teman udah ya, udah bisa ya. Materi juga udah, nanti saya tambahkan screenshot foto ini SS tadi yang kita di whiteboard sama daftar hadirnya dari SIAK ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya japri saya. Oh ya, sama ininya ya, hasil rekamannya nanti saya masukkan ke YouTube dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Jumat ya. Oh, kelompok ya. Tadi yang mau nanya kelompok. Ya bagi dulu kelompoknya. Nanti kita ngomong di japri aja deh untuk pembagian tugasnya mulai ya pekan depan. Jadi berupa ini aja deh, coba kalian kasih contoh karena pekan depan itu apa namanya ngomongin operant conditioning ya. Jadi mungkin presentasi tentang operant conditioning nanti random. Tapi sekarang kalian bagi kelompok aja dulu, taruh di grup WhatsApp hasil pembagian kelompoknya. Dan nanti mungkin boleh dibantu ya teman-temannya untuk bagi kelompok. Terserah kalian deh mau gimana caranya. Saya serahkan ke kalian. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam, makasih Mbak. Salam, makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Ya. Makasih, Mbak.